Pemerintah Indonesia akhirnya menepati janji yang sejak lama dinantikan publik internasional. Setelah berbulan-bulan menjadi wacana, Indonesia secara resmi mulai mengerahkan kekuatan kemanusiaan ke jalur Gaza. Langkah ini menandai fase baru keterlibatan Indonesia dalam upaya menjaga gencatan senjata yang berulang kali dilaporkan mengalami pelanggaran. Bukan hanya simbolik, kehadiran Indonesia di Gaza kini nyata, terukur, dan berisiko tinggi. Dunia pun mulai memperhatikan keputusan Indonesia ini tidak datang tiba-tiba. Di tengah kondisi Gaza yang semakin memprihatinkan, pemerintah menilai bahwa pendekatan diplomasi saja tidak lagi cukup. Situasi di lapangan menuntut kehadiran langsung, terutama untuk memastikan jalur kemanusiaan tetap berjalan dan warga sipil mendapat perlindungan medis. Inilah yang kemudian mendorong Indonesia mengambil langkah konkret. Bahkan, ketika banyak negara lain masih ragu dan memilih menunggu situasi lebih aman, Kementerian Pertahanan menjadi garda terdepan dalam realisasi kebijakan ini. Dalam beberapa pekan terakhir, Kemhan melepas Satuan Tugas Tenaga Kesehatan Gelombang kelima ke Gaza. Satgas ini terdiri dari 25 personel TNI yang akan menjalankan misi kemanusiaan selama 4 bulan. Mereka bertugas di wilayah konflik aktif, bekerja di bawah tekanan keamanan yang tinggi, dan menghadapi keterbatasan fasilitas. Misi ini merupakan bagian dari kerjasama strategis Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang menyediakan dukungan logistik dan fasilitas rumah sakit lapangan. Pelepasan Satgas dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa misi ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan amanah besar yang membawa nama Indonesia di mata dunia. Misi ini, menurutnya, merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal mendorong pengiriman tenaga kesehatan dan rumah sakit lapangan sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia terhadap krisis kemanusiaan Gaza. Namun, Indonesia tidak berhenti pada pengiriman tenaga medis. Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk mengerahkan pasukan perdamaian sebagai bagian dari misi internasional. Langkah ini menjadi sorotan tajam, termasuk oleh media-media Israel. Salah satu media besar, Israel Today, bahkan secara khusus menyoroti kesiapan Indonesia yang dinilai berani dan tidak gentar menghadapi risiko politik maupun keamanan. Di saat banyak negara hanya bersedia terlibat dengan syarat ketat, Indonesia justru memilih jalan yang lebih tegas. Beberapa negara barat disebut hanya mau mengirim pasukan jika seluruh kelompok bersenjata di Gaza terlebih dahulu dilucuti. Indonesia, meski tetap mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan kontak langsung dengan kelompok bersenjata, tetap menyatakan kesediaan untuk berada di garis depan misi perdamaian. Sikap ini dinilai sebagai kompromi realistis agar Indonesia tetap dapat masuk dan membantu warga sipil Gaza. Secara langsung, keputusan tersebut diambil di tengah laporan berulang soal pelanggaran gencatan senjata. Sejumlah insiden serius terus terjadi. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah tewasnya seorang petinggi Hamas akibat serangan drone. Insiden tersebut tidak hanya menewaskan target utama, tetapi juga menimbulkan korban lain dan melukai puluhan warga sipil. Peristiwa ini kembali memicu kritik internasional terhadap Israel, yang dituding tidak konsisten menjalankan kesepakatan gencatan senjata. Laporan berbagai lembaga mencatat bahwa sejak Oktober 2020 pelanggaran terhadap gencatan senjata telah terjadi ratusan kali. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kesepakatan damai hanya bersifat sementara dan rapuh. Bahkan muncul kabar bahwa Amerika Serikat sendiri mulai menunjukkan ketidaksabaran terhadap tindakan Israel. Sejumlah pejabat senior Washington, meski tidak disebutkan namanya, dikabarkan melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu. Pernyataan dari kalangan Gedung Putih menyiratkan bahwa tindakan sepihak Israel berpotensi merusak kredibilitas Amerika Serikat sebagai mediator. Padahal, Washington selama ini dikenal sebagai sekutu utama Tel Aviv. Kritik ini menunjukkan adanya ketegangan baru di balik layar, terutama ketika pelanggaran gencatan senjata terus berulang di saat Amerika berusaha menampilkan diri sebagai penjamin stabilitas. Situasi semakin kompleks ketika Israel kembali menuai kecaman internasional terkait rencana pembangunan ribuan unit rumah baru di permukiman tepi barat. Langkah ini dinilai melanggar resolusi PBB dan berpotensi menghambat solusi dua negara. Penolakan datang bukan hanya dari negara-negara Arab, tetapi juga dari kelompok masyarakat sipil Israel sendiri yang menilai kebijakan tersebut kontraproduktif bagi perdamaian jangka panjang. Arab Saudi secara terbuka mengecam rencana tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga menyampaikan keprihatinan mendalam, menegaskan bahwa ekspansi permukiman ilegal merusak hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Di tengah tekanan global ini, langkah Indonesia justru mendapat apresiasi luas. Keberanian Indonesia mengirim pasukan dan tenaga kesehatan dinilai membuka mata banyak negara, terutama di Eropa. Italia menjadi salah satu negara yang secara terbuka menyatakan niat untuk mengikuti langkah Indonesia. Roma disebut siap mendampingi Indonesia dalam misi perdamaian dengan syarat yang serupa,
yakni tetap mematuhi mandat internasional tanpa terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Italia bahkan dilaporkan aktif melobi negara-negara Eropa lain agar mengambil sikap lebih tegas. Jerman, yang selama ini cenderung berhati-hati, mulai meningkatkan dukungan kemanusiaan ke Gaza. Menteri Luar Negeri Italia dan Jerman sepakat mendorong PBB agar bertindak lebih konkret dalam memastikan akses bantuan kemanusiaan. Spanyol juga tidak tinggal diam. Madrid bersama 5 negara Uni Eropa lainnya mengirim surat resmi yang mendesak agar bantuan kemanusiaan ke Gaza dipastikan masuk tanpa hambatan. Pemerintah Spanyol menilai gencatan senjata saat ini terlalu rapuh dan membutuhkan mekanisme pengawasan internasional yang lebih kuat. Tekanan terhadap Israel semakin besar ketika Mahkamah Pidana Internasional memutuskan untuk tetap melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang. Upaya Israel untuk menggugurkan proses tersebut ditolak. Keputusan ICC ini memperkuat posisi negara-negara yang sejak awal mendorong akuntabilitas hukum dalam konflik Gaza. Dalam konteks inilah, peran Indonesia menjadi semakin strategis. Bukan hanya sebagai negara muslim terbesar di dunia, tetapi juga sebagai aktor diplomasi yang konsisten mengedepankan prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Indonesia berhasil menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak harus berhenti pada pernyataan politik, melainkan dapat diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Keterlibatan Indonesia juga menciptakan efek domino. Negara-negara yang sebelumnya ragu kini mulai mempertimbangkan langkah serupa. Dukungan internasional terhadap Palestina perlahan menguat. Tidak lagi sekadar retorika, tetapi dalam bentuk kehadiran, bantuan, dan tekanan diplomatik. Pada akhirnya, misi Indonesia ke Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga tentang identitas bangsa di mata dunia. Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang berani mengambil risiko demi kemanusiaan, meski berada di tengah pusaran geopolitik yang rumit. Langkah ini membawa pesan kuat bahwa di tengah konflik dan kepentingan global, nilai kemanusiaan tetap harus menjadi kompas utama. Dampak dari langkah Indonesia ini juga mulai terasa di forum-forum internasional. Dalam berbagai pertemuan multilateral, posisi Indonesia kian diperhitungkan sebagai negara yang tidak hanya lantang berbicara, tetapi juga siap bertindak. Sikap ini memperkuat citra Indonesia sebagai kekuatan moral di dunia internasional, terutama di tengah kelelahan global menghadapi konflik berkepanjangan yang kerap berujung pada kebuntuan diplomatik di kawasan Asia sendiri. Keputusan Indonesia memicu diskusi serius tentang peran negara berkembang dalam menjaga perdamaian global. Selama ini, misi-misi kemanusiaan dan perdamaian kerap didominasi negara-negara barat. Kehadiran Indonesia di Gaza mematahkan anggapan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa negara-negara Global South memiliki kapasitas, legitimasi, dan keberanian untuk mengambil peran strategis dalam konflik internasional. Kedepan, tantangan terbesar bukan hanya soal keamanan di lapangan, tetapi juga konsistensi politik. Misi kemanusiaan di wilayah konflik membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Indonesia harus memastikan bahwa langkah ini tidak berhenti sebagai momentum sesaat, melainkan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri jangka panjang yang berakar pada prinsip kemanusiaan dan perdamaian. Pada titik inilah, sejarah akan menilai keputusan Indonesia. Apakah misi ini akan dikenang sebagai awal keterlibatan yang lebih besar dalam upaya perdamaian global, atau sekadar episode penting di tengah konflik yang belum berujung? Yang jelas, Indonesia telah mengambil posisi yang tegas, berdiri bersama nilai kemanusiaan, meski risikonya besar, dan dunia kini menunggu sejauh mana langkah ini akan membawa perubahan nyata bagi Gaza dan tatanan internasional secara keseluruhan.